Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ngaji bersama Al-Mabadi'ul Fiqhiyah juz kedua. Semoga kita selalu diberi karunia kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat ya Mbak Lila ya, Tante Dani untuk terus mengaji ini. Mari kita terlebih dahulu membaca Al-Fatihah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhussu khususan ila almarhum Umar Abdul Jabbar al-muallif hadzal kitab al-Fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nakhussu khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa nakhussu khususan ila almarhum Mbah Masyhuri wa Aminah wa Mbah Mastur, Mbah Rahmah, Bapak Mukhtar dan Bapak Ahmad Jazir. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alna minas salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemarin kita sudah mempelajari berbagai jenis hukum-hukum di dalam Islam. Apa saja kemarin, Mbak Lila? Masih ingat nggak? Kemarin. Nih. Yang ada 5 jenis hukum. mana itu? Fardu, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Jadi kita sudah mempelajari pengertiannya masing-masing seperti apa, contohnya apa. Lalu kita sekarang masuk pembahasan at-thaharah atau bersuci. Oke, Mbak Lila baca. Ini. Itu yang mana? Ini. Mbak baca dari sini aja. Iya. At-thaharah. Mat-thaharah hiya fi'lu ma la tasihus sholatu illa bihi kaizalatin najasati wal istinja'i wal wudu'i wal ghusli wat tayammumi. At-thaharatu bersuci. Mat-thaharah, apa itu bersuci? Dia, thaharah itu adalah fi'lu ma, melakukan sesuatu. Fi'lu melakukan ma la tasihu, yang tidak sah as-sholat, sholat illa bihi, kecuali dengan
melakukannya. Jadi melakukan sesuatu yang tidak sah apabila yang tidak sah sholatnya apabila tidak melakukan itu. Kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis, wal istinjai, dan apa Mbak? Istinja. 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 Membersihkan. Membersihkan najis setelah melakukan apa? Buang air besar atau air kecil. Wal wudu'i, dan wudu, wal ghusli, dan mandi besar maksudnya, wat tayammumi, dan tayamum. Jadi toharoh itu atau bersuci itu adalah segala sesuatu yang kalau itu tidak dilakukan maka tidak sah sholatnya. Segala sesuatu itu apa? Menghilangkan najis. Kalau misalnya mau sholat, di pakaian kita ada kotoran, apa itu pernah ayah ya? Atau Mbah Kung ya, dulu ayah pernah cerita. Apa itu? Kejatuhan, kotoran, tokek ya. Tokek. Pas tokek. Kan besar itu ininya, kotorannya. Jadi harus dihilangkan dulu najisnya. Wal istinja, misalnya habis pipis lupa, nggak apa itu diwawiin gitu, itu nggak boleh, sholatnya nggak sah. Atau lupa wudhu, ya nggak sah juga. Atau mandi besar, misalnya setelah nifas ya kalau perempuan. Wat tayamumi, dan tayamum. Kalau tidak bisa wudhu, misalnya dalam kondisi yang sakit, misalnya sakit kulit yang nggak boleh terkena air, atau sakit yang sangat parah sehingga tidak bisa jalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, maka boleh tayamum. Nah, ini semua disebut toharoh. Lanjut, Mbak. Ya. Ma wasailut toharoh al-ma'u watturabu wal hajaru wadabbu wal wasobun. Wasobun dengan sabun ya. Ma wasailut toharoh, apa sarana-sarana untuk bersuci itu? Al-ma'u, air, watturabu, dan debu, wal hajaru, dan batu, waddabhu, dan menyamak. Pernah dengar menyamak? Apa? Menyamak itu membersihkan kulit hewan hewan ternak yang telah menjadi mayat ya. Jadi kulitnya masih bisa diambil meskipun dia mayat gitu. Nah, itu harus disamak dulu. Nanti bisa dipakai untuk misalnya kulit sapi bisa digunakan untuk bikin rebana itu ya, atau bikin beduk gitu. Buat sobun dan sabun. Nah, ini untuk sarana membersihkan awalnya. Kalau ada kotoran, ada kotoran yang bau ya, kotoran hewan, itu harus disucikan dulu pakai sabun supaya hilang, tapi setelah itu harus diguyur dengan air. Jadi bukan dengan sabun saja. Kalau hanya dengan sabun, nah sabunnya sendiri itu kan mengandung bau, mengandung warna, dan sebagainya, itu belum bisa menyucikan. Yang menyucikan adalah air bilasanya nanti. Kalau sabun itu untuk menghilangkan kotorannya itu sendiri. Jadi ini sarana-sarana atau wasail atau media untuk digunakan
bersuci. Ayo, Mbak, lanjut. Ini ya. Ya. Ma wasa. Ini kan tadi udah. Oh, itu. Maladhi yajuzu bihit tatohiroh Bihit huwa tathir. oh ya ding. Bihit tatohir huwa kullu ma nazala minas samai au naba'i minal ardi. Au Naba'a minal ardi. Bentar, ini ada tulisan. Oh, bawahnya. Oh iya, nanti. Malladzi yajuzu bihi tathir, apa yang diperbolehkan untuk melakukan penyucian. Apa saja yang dibolehkan untuk melakukan penyucian. Huwa ma apa? Yaitu segala sesuatu, kulluma, segala sesuatu yang nazala minas sama, yang turun dari langit, au naba'a, atau yang muncul bersumber minal ardi, dari bumi. Jadi yang kategori air tadi itu apa yang keluar dari yang turun dari langit dan yang muncul bersumber dari bumi, seperti air hujan, apalagi salju, ya Mbak, air sumur, Iya. air sungai, air apalagi laut. Nah, itu bisa digunakan untuk bersuci. Terus ini yang nomor 8. Ini sambungannya. Iya, ini. Walam yakun. Oh iya, ini sambungannya tadi. Walam yakun mutanajjisan wala musta'malan. Yang tadi itu, karena ini masih sambungannya, yang segala sesuatu turun dari langit dan muncul bersumber dari bumi itu, walam yakun mutanajjisan, sepanjang tidak najis, wala musta'malan, atau sudah pernah dipakai untuk bersuci. Kalau sudah dipakai untuk bersuci, nggak boleh digunakan bersuci lagi. Kalau kurang dari 2 kulah. Nah, nanti akan dibahas 2 kulah itu beberapa banyak. Jadi misalnya air yang ditampung dari air hujan, misalnya kayak tadi siang hujan kan di sini. Lama sekali nggak hujan, kesulitan air ya. Sampai ketika hujan, misalnya ayah menampung dalam ember yang besar itu Mbak, yang di kamar mandi itu. Terus tiba-tiba kena kotoran burung ya kan, yang ada di depan itu, yang dari sangkar misalnya kotorannya jatuh ke situ. Nah, itu nggak bisa. Nggak boleh digunakan untuk bersuci. Atau wala mustakmalan. Jadi yang satu ember tadi, ayah gunakan untuk wudhu, sholat zuhur, itu kan. Nah, cara ngambil airnya, ayah masukin tangannya gitu. Jadi wudhu ngambil dengan tangan di muka, terus nyiprat gitu, masuk ke dalam ember lagi. Terus dipakai lagi nanti wudhu untuk sholat asar. Nah, itu nggak boleh. Jadi itu namanya mustakmal, yang sudah pernah dipakai. Nah, kecuali ngambilnya itu dicidui. Dicidui jangan sampai muncrat, atau misalnya satu ember tinggi, satu ember besar, dikasih
bolongan di bawahnya jadi keran. Nah, itu kan ngalir. Jadi enggak sisa telah dipakai karena dia ngalir yang di atas kan belum terpakai gitu. Jadi dia tidak masuk dalam enggak disebut sebagai mustakmal. Jadi ada tata caranya ya. Apalagi ya ini ceritanya kan dulu bayangkan kalau di Arab air sangat susah, sulit di gurun. Makanya dulu orang yang mengatur air itu sangat dihormati karena dia memiliki tanggung jawab, kewenangan untuk mengatur barang yang sangat dihargai ya oleh masyarakat Arab. Siapa yang suku atau keluarga siapa yang ditugasi untuk mengatur air? Kakeknya Nabi Muhammad. Kakeknya Nabi Muhammad. Jadi sangat dihormati. Bagaimana berlaku adil, ya kan? Mengatur air karena sangat langka, sangat dihargai, sehingga kalau dia bisa adil, bertanggung jawab, mengatur itu, maka dihormati oleh masyarakat. Nah, menggunakannya harus sangat efisien. Makanya ada tata caranya. Dan juga supaya menghormati sumber-sumber daya yang ada di alam, karena itu mahal harganya. Ya. Jadi nggak boleh memubazirkan air. Apalagi hanya terbatas, nanti nyiprat, wah nggak bisa dipakai lagi bersuci. Gitu kan. Ayo, berikutnya. Ya. Mal mutanajjisu huwal ma'ul qalilul ladzi waqa'at fihi najasah. Alladzi waqa'at fihi najasat. Tuh, dibaca nggak? Najasatun. Mal mutanajjisu, apa itu yang terkena najis, barang yang najis, kan? Huwa al-mutanajjis itu adalah al-ma'u, air, al-qalilu yang sedikit. Allazi waqa'at, ya, yang terkena atau kejatuhan fihi di dalam air tadi itu najasatun. Jadi ada ma'un atau ma'un tohirun, itu suci, mutatohirun, ya, yang menyucikan. Ada yang ma'ul mutanajis, ya, air yang najis. Ada juga ma'un tohirun, ghoiru mutohirin. Ada air yang suci tapi tidak menyucikan. Jadi apa? Ma'un tohirun, mutohirun, air yang suci tapi menyucikan dan menyucikan. Yang kayak gitu ya? Iya, iya. Terus? Nah, ini ma'ul mutanajisu, air yang najis. Yang suci tapi tidak menyucikan apa tadi? Contohnya, ya air mustakmal itu. Suci, dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Nah, ini air mutanajis, air yang terkena najis, yaitu air yang sedikit yang terkena najis. Sudah gitu. Nih, berikutnya. Ayo. Mana? Ini. Mal ma'ul mustakmal huwal ma'ul qalil. Al-ma'ul qalilu. Huwa al-ma'ul qalilu al-mustakmalu fi raf'i hadatsin au izalati najisin. Mal ma'ul mustakmal, apa itu air yang sudah digunakan
ini masuk kelompok yang kedua tadi ya. Air yang suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Ma'un tohirun ghairu mutahhirin. Apa itu air mustakmal? Yaitu air yang sedikit yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau untuk mengangkat hadas untuk berwudu misalnya. Au izalatin najisin, atau sudah digunakan untuk menghilangkan najis. Misalnya untuk membersihkan badan kita yang terkena kotoran gitu ya. Kotoran yang najis. Nah, air yang sedikit itu seberapa? Nah, di sini diterangkan. Ukuran sedikitnya itu seberapa sih gitu. Nah, terus nih. Lila. Iya, dengerin. Nih, lanjut. Oke. Mal ma'ul qalilu. Huwa madunal kullatain. Mal ma'ul qalil. Apa itu air yang sedikit itu? Huwa madunal kullataini. Huwa ya ma'ul qalil tadi itu madunal kullataini, air yang kurang dari 2 kullah. Ini ukuran di Arab waktu itu kan belum ada ukuran standar seperti liter, kilogram, ya kan, meter, belum ada. Jadi penjelasannya waktu itu berapa sih air yang minimal gitu ya, digunakan untuk bersuci yang ketika masih tersisa itu tidak dianggap sebagai air yang tidak bisa digunakan lagi, ya minimal harus 2 kolah, gitu kan? 2 kolah itu segimana? Nah, itu nanti ulama-ulama karena waktu ini kan di Arab, kemudian ketika menyebar misalnya di Baghdad, ulama Baghdad bingung, ini 2 kulah ini berapa? Karena kan nggak mengenal itu. Lalu ulama Mesir juga nggak, lalu para ahli fikih kemudian mengira-ngira atau datang ke mana Arab, pengen tahu berapa ukurannya, kemudian dipadankan dengan ukuran yang ada di Mesir, yang ada di Baghdad, misalnya begitu. Terus imam-imam fikih ya, 4 mazhab, misalnya siapa? Imam Maliki, Imam Hanafi, ya, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, yang 4 imam yang terkenal di dalam aliran fikih ini. Nah, yang kita pelajari sekarang kan menurut mazhab Imam Syafi'i. Kitab Mabadi'ul Fiqhiyah ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu kemudian menghitung. Nah, nanti dijelaskan berapa ukurannya itu. Ayo terus. Lanjut, Mbak. Bentar ya. Mal ma'ul kasir huwa ma balagha kullataini fa aksar. Apa itu air yang banyak? Mal ma'ul kasir huwa ma balagha kullataini, yakni air yang balagha, yang sampai atau mencapai ukuran kullataini, 2 kullah, fa aksaro, atau lebih ya. Jadi yang sebelumnya dianggap air sedikit kurang dari 2 kullah, air banyak itu
itu mencapai 2 kulah atau lebih. Nah, ini penjelasannya. Ayo lanjut, Mbak. Ya. Malkullatain malkullatan Malkullatani alkullatani ibaratun an. ini ukuran 148. Ukotan Ukotan. Ukotan takriban au miqdaru matasa'uhu birkatu ma'in murabba'atun tuluha dhira'un wa rub'u dhira'in wa arduha wa umquha kadalik. Malkullatani, apa itu 2 kulah atau seberapa itu 2 kulah? Al-kullatani, ukuran 2 kulah itu ibaratun, diibaratkan an, nah ini 148 ukotan, 148 ukuran. Nah, tapi ini juga belum jelas ya. Takriban atau mendekati, au miqdaron atau kira-kira. Mata, nah ini dijelaskan lagi. Kalau beratnya kira-kira 148 ukoh. Nah, ini juga satuan ini ya. Nanti ayah jelaskan. Atau kalau air itu ada di dalam suatu tempat, ya ini dijelaskan. Mata sa'uhu, yang luasnya birkatu ma'in, wadah airnya itu, murabba'atun, kalau bentuknya segi 4, murabba'ah, tuluha, maka tingginya, tinggi wadah itu, dhira'un, 1 dhira', wa rub'u dan 1/4 atau 1/4 dhira'. Oh, sorry. Tuluha dhira'un, ya, tingginya 1/4, wa rub'u dhira'in. Dan apa namanya? Luasnya tinggi sama yang ke samping itu, yang memutar itu, dinding-dindingnya itu juga 4, wa arduha dan dasarnya, wa umukuha dan ya, jadi 4, apa istilahnya, kubus ya Mbak ya, kubus. Jadi kalau berbentuk kotak kubus itu, maka masing-masing tadi itu ukurannya 4 dhira', kadzalik. Demikianlah kira-kira ukurannya gitu. Jadi nah, satuan ini ada dhira' gitu kan. Itu seberapa senti sih gitu. Ternyata setelah dihitung-hitung ada yang mengatakan 42 senti, ada yang mendekati 50, ada yang lebih. Tapi kemudian ulama-ulama menyepakati supaya sifatnya hati-hati, dibuatlah ukuran 60 cm. Jadi kalau air itu ada di dalam wadah persegi 4, maka bentuknya kubus yang masing-masing panjangnya, tingginya, dasarnya itu ukuran 60 cm. Nah, 60 cm kalau diisi air itu kira-kira beratnya 270 liter. Jadi sekarang lebih mudah untuk mengetahui ukuran-ukuran itu karena kita sekarang sudah punya standar internasional. Jadi kalau volumenya kira-kira 270 liter, kalau
dimasukkan di dalam wadah. Luasnya masing-masing tadi itu adalah panjangnya adalah 60 cm. Gimana, sampai situ dulu? Ya, Cukup? ya terserah sih. Jadi Ikut mempelajari apa? At-tathhir ya. At-taharah. Bersuci. Oke, sampai situ dulu ya. Oke, kita cukupkan sampai di situ. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ayo baca doanya. Allahumma qad istau'tuka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pertemuan kita kali ini bermanfaat dan ngajinya terus istiqomah, konsisten ya, Lila dan Tante Dani ya. Kita bertemu Senin ya, besok libur atau ya nanti kita siapkan lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.